Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wulandari dengan NPM 2356051031 reguler C, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi, tujuan saya dalam video kali ini akan menjelaskan secara singkat isi dari buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi yang ditulis oleh Ramli Mahmud dan kawan-kawan dengan penerbit Samudra Biru. Buku yang memiliki 122 halaman ini terdiri dari 10 bab yang memiliki poin-poin yang berbeda dan tentunya bermanfaat sebagai sumber informasi bagi kita semua. Dimulai dari bab 1 yang membahas hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya untuk mengokohkan jati diri manusia melalui penguatan nasionalisme dan semangat cinta tanah air bagi setiap mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi urgensi dalam situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi negara, seperti pergolakan politik, terorisme, narkoba, kemiskinan, dan degradasi moral anak bangsa. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga menegaskan pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pengembangan kepribadian siswa. Selanjutnya pada bab 2 membahas identitas nasional, dimulai dengan pendahuluan mengenai karakter dan identitas setiap bangsa. Identitas nasional Indonesia dibentuk oleh kesadaran kolektif warga negara atas perbedaan dalam keberagaman. Dengan integrasi nasional penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun keutuhan negara. Identitas primer dan sekunder menjadi fokus pembahasan di mana identitas primer berhubungan dengan identitas etnis atau suku bangsa, sementara identitas sekunder dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Identitas nasional Indonesia ditandai oleh kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing seperti pada tahun 1908. Selanjutnya, bab 3 membahas integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur identitas, kelompok sosial, dan budaya dalam suatu kesatuan. Para ahli seperti Syafruddin Bahar, Rizanur Arfani, dan Juliati Suroyo memberikan pengertian integrasi nasional sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu identitas nasional. Perbedaan identitas setiap warga negara di Indonesia seperti agama, suku, ras, dan bahasa diharapkan dapat menyatu dalam suatu kesatuan dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bab 4, membahas konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur tugas kenegaraan, norma politik, dan landasan legalitas suatu negara. Konstitusi merupakan semangat juang dan cita-cita hidup bagi setiap warga negara yang mengikat keberadaan negara dan warga negara. Konstitusi berperan sebagai landasan legalitas negara yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta menetapkan kewajiban bagi keduanya. Para ahli seperti Jimli Asidik, Jazim Hamidi, Asim Rianto, dan Christine Kansil memberikan pengertian konstitusi sebagai hukum dasar, dasar pembentukan struktur kenegaraan, aturan yang membentuk pemerintahan, dan landasan legalitas suatu negara. Konstitusi memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan melindungi warga negara, serta harus dapat menjamin nilai-nilai konstitusi untuk menciptakan kedamaian hidup bersama. Kemudian bab 5. Bab 5 membahas hak dan kewajiban negara serta warga negara. Negara memiliki kewajiban seperti melindungi kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa, dan menjamin hak warga negara. Warga negara di sisi lain memiliki kewajiban seperti menjunjung hukum dan pemerintahan Republik Indonesia, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada hukum, serta ikut serta dalam upaya perlindungan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban negara serta warga negara saling terkait dan memiliki hubungan timbal balik dalam memenuhi unsur hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, pada bab 6 membahas tentang demokrasi. Demokrasi dengan fokus pada konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan demokrasi dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
memiliki pilar seperti ketuhanan yang Maha Esa, hak asasi manusia, pengawasan rakyat, kecerdasan rakyat, diskriminasi kekuasaan, supremasi hukum, peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan otonomi daerah. Konsep demokrasi juga mencakup kekuasaan di tangan rakyat, pembagian kekuasaan, dan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan asas musyawarah dan mufakat. Kemudian pada bab 7 membahas tentang prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, yang menjamin hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Selain itu, pembahasan pada bab ini juga mencakup hak asasi manusia sebagai hak lahirlah dan batiniah setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum, serta kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh setiap negara. Pada bab 8 membahas mengenai wawasan Nusantara, yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam. Konsep ini melibatkan 6 asas, antara lain asas solidaritas, keadilan, kejujuran, kerjasama, kesamaan tujuan, dan kesetiaan. Tantangan yang dihadapi termasuk pemberdayaan masyarakat, dunia tanpa batas, dan peredaran narkoba. Selanjutnya, pada bab 9 membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Materi yang dibahas meliputi pentingnya Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya, pengembangan ketahanan nasional dan bela negara untuk melindungi eksistensi negara dari ancaman baik militer maupun non-militer, serta keterlibatan warga negara dalam bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Selain itu, pembahasan juga mencakup konsep ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu negara yang mengandung kemampuan menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terakhir, pada bab 10 membahas konsep dasar narkoba, komitmen pencegahan dan pemberantasan narkoba di perguruan tinggi, pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perguruan tinggi, serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam penguatan anti narkoba, seperti pembentukan Satgas Kampus dan operasi Satgas Kampus. Selain itu, terdapat 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam penguatan anti narkoba di perguruan tinggi. Di antaranya adalah penyampaian informasi tentang P4GN, pemberian dan peningkatan keterampilan sosial, pemberian pendidikan dan kesehatan serta pembentukan kelompok teman sebaya. Telah selesai pemaparan singkat terkait buku pendidikan kewarganegaraan tersebut. Mohon ampun jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.